Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Excel semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Belajar Excel. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membandingkan data dua kolom atau lebih. Ini untuk menjawab salah satu pertanyaan subscriber kita, Agen Hanif. Semoga saja seperti ini yang ditanyakan ya, jadi kita nggak ada misinterpretasi. Oke. Pertama kita akan bahas membandingkan data dua kolom ya, seperti ini misalkan kita punya data dua kolom, kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kita pengen tahu kelompok 2 beda dengan kelompok 1. Apakah di kelompok 2 ini ada yang beda dengan kelompok 1 ya? Seperti ini misalkan kerapu. Kerapu itu ada nggak sih di kelompok 1? Ini akan ada, berarti dia sama gitu kan. Kakap ada nggak? Kakap ada, berarti sama ya. Terus gurami nggak ada, makanya dia beda. Nah, ini kita akan bahas bagaimana rumusnya. Karena kalau kita nyari satu-satu ya, kalau datanya cuma segini sih nggak masalah kan. Kalau datanya banyak kan kemeng juga ya, ngeliat ke bawah satu-satu, apalagi human error ya. Ini ngacak, nggak harus, ini ngacak kan, jadi nggak urut kayak gini kerapu, ini di line sini ya, di baris pertama, dia ada di baris kedua, seperti itu ya. Dan yang lainnya ada kemungkinan ngacak. Jadi kita akan bahas bagaimana rumusnya. Kemudian akan kita bahas juga bagaimana membandingkan data 3 kolom atau lebih ya. Kalau tadi cuma 1, kelompok 2 kita bandingkan kelompok 1. Ini kita ada kelompok ketiga ya. Kita bandingkan apakah di kelompok 3 ini sudah ada di kelompok 1 atau sudah ada di kelompok 2 atau belum gitu ya. Jadi kelompok 3 beda dengan kelompok 1 dan 2 atau enggak. Nah, kita bahas ya bagaimana caranya. Dan ini ternyata mudah sekali ya, mudah sekali. Oke. Sebelumnya teman-teman jangan lupa klik subscribe dulu biar nggak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya dari channel kami ya, dan juga untuk mendukung terus channel ini biar kita adminnya tetap semangat terus untuk berbagi, untuk membuat tutorial-tutorial ya. Langsung saja teman-teman ya, seperti biasa bahwa ilmu Excel ini adalah ilmu praktek bukan ilmu teori ya, jadi jangan lupa di-download dulu file latihannya, ada di deskripsi linknya ya. Jadi kita simulasikan bareng-bareng biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng ya. Jadi sekali lagi Excel ini ilmu praktek bukan ilmu teori ya. Oke, ini dia soalnya. Nah, bagaimana teman-teman caranya ya? Kita kalau manual kan kita lihat ini kerapu, di sini ada nggak? Oh, ada kerapu ya kan. Kakap ada nggak? Kita harus mengenal satu-satu ya. Kita bahas step by step bagaimana nge-build rumusnya. Pertama adalah logikanya ya. Logikanya kita harus melihat ya, ini sama dengan ini apa enggak ya. Kayak VLOOKUP. Teman-teman yang belum tahu apa bedanya match dengan VLOOKUP dengan HLOOKUP ya kan. Dan dengan index dan match gitu yang biasa kita pakai. Itu silakan lihat videonya dulu, ada di deskripsi. Kita jelaskan di situ detail apa bedanya VLOOKUP, HLOOKUP dan lain-lain ya. Oke, kita sekarang pakai match ya. Kita pakai match. Nah, match ini ya rumusnya ada lookup value ya, di sini ada lookup value. Berarti apa yang mau dilihat? Kemudian lookup array ya. Kemudian match type. Kita lookup value-nya jelas yang ini. Kemudian lookup array kita pilih yang ini ya. Jadi kita mau lihat kerapu ini yang di sini nih. Di sini ada enggak gitu kan intinya. Kemudian kita kasih tanda dolar pakai F4 ya kan. Kalau sudah match type-nya ya. Match type-nya apakah eksak, apakah sama persis atau enggak gitu ya. Kita pilih sama persis lah ya. Kita enter. Nah, itu kita jadi tahu teman-teman ya. Ini kita tahu bahwa kerapu itu ada kok di sini ya. Ada di tabel array ini ya, di di lookup array ini ada di baris kedua ya, seperti itu. Kalau sudah kita coba draw ke bawah ya kan. Nah, teman-teman bisa tahu kakap ada di baris pertama ya kan. Bawal ada di baris ke-6. Ya, ke-6 berarti ini dia. Bawal. Dan seterusnya. Tapi yang enggak ada ini gurami itu jadinya NA. Ya kan? Yang enggak ada jadinya NA. Nah, bagaimana biar hasilnya itu kita bilang beda atau sama ya? Kita bisa pakai di sini ya, kita tambahkan lagi ya. Ini kan yang NA ya, NA itu kan 1 ya. NA ini bisa dibilang not available atau memang nggak ada, atau bisa kita bilang error ya. Jadi kita bisa pakai namanya is NA ya, atau is error, ini sama saja. Fungsinya untuk mengembalikan ya value yang NA menjadi true.
Kita lihat. Nah, karena dia nggak NA, dia false ya. Kita drag ke bawah. Hanya tadi yang tadinya NA ya, yang tadinya nggak ada, gurami kan nggak ada di sini ya. Not available, dia akan bernilai true. Karena dia bilang is error, adalah error ya. Kalau ini error berarti ya true, benar gitu. Is error, apakah error? Ya, NA gitu kan. Atau is NA, apakah NA? Ya, berarti yang true hanya yang NA, yang tidak ada di sini ya. Setelah kita punya rumus ini ya, kita tahu namanya rumus if teman-teman ya. If ya. If ya, kita pakai if. If itu isinya logical test. Ini tadi yang kita bilang hasilnya true false, ini sudah logical test ya. Jika kita teman-teman tahu ya, di sini false, ini true ya. Jika hasilnya true, jika true ya, berarti kita bilang apa? Beda. Beda. Ya, teman-teman tahu kan? Ini true, ini berarti beda kan? Gurami nggak sama dengan yang di kelompok 1. Jangan lupa karena kita pakai teks maka pakai tanda kutip ya. Kemudian jika hasilnya false ya, maka sama. Ya, ini false, berarti ini sama. Kalau sudah kita enter saja. Oke. Tinggal kita drag ke bawah. Kita sekarang sudah tahu ya, apakah kerapu ini sama dengan yang ada di kelompok 1? Ya, sama. Tapi yang beda itu hanya gurame ya. Jadi dari populasi ini ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 2 yang tidak ada di kelompok 1 itu hanya gurami. Oke, ini sudah jelas teman-teman ya, sangat mudah sekali. Kita hanya perlu beberapa rumus kombinasi. Sekarang kita ke yang case yang kedua. Di case yang kedua ini ya, kita akan membandingkan apakah yang ada di kelompok 3 ini ya, mana yang belum ada di kelompok 1 dan 2. Oh, tadi kan cuma 1 kolom, ini kita coba 2 kolom. Caranya sama teman-teman ya, sama kurang lebihnya sama, hanya kita tambahkan beberapa rumus. Pertama seperti tadi ya, kita match dulu ya, kita match lookup value-nya ini ya, kemudian lookup array-nya ini, kita F4 ya, kemudian koma lagi kita pakai exact match. Oke, sudah seperti ini ya, tinggal kita bikin is error ya, sama persis, kita is error, yang mana nanti hasilnya NA ya kan, jadi true ya kan. Yang tidak NA berarti false ya, sama. Ini yang true ya. Tapi kita ini baru membandingkan dengan kelompok 1 ya. Teman-teman bisa dilihat kita baru membandingkan dengan kelompok 1. Kemudian kita bandingkan lagi ya dengan kelompok yang kedua. Kelompok 3 sekarang dibandingkan dengan kelompok yang kedua. Ya. Sama rumusnya, kita match ke sini ya. Tapi yang lookup array-nya kita ganti yang kelompok kedua. Kita F4. Match tipenya kita exact match. Oke. Ini langsung nggak ada ya. Oke, NA. Kita tambahkan lagi is error. Ya, biar NA-nya itu menjadi true false ininya ya, hasilnya. Kalau NA berarti true. Oke. Kita sekarang sudah punya 2 logical test ya. Yang satu dibandingkan dengan kelompok 1, yang satu dibandingkan kelompok 2. Nah, teman-teman tahu bahwa di sini yang kita bandingkan itu dua-duanya ya. Jadi kelompok 3 dibandingkan dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi karena ini dan ya, dan. Nah, di Excel itu kan ada namanya N ya. N. Kita berarti pakai rumus N. N. Nah, teman-teman lihat ya. Ini ya, koma ini. Nah, ini teman-teman harus tahu namanya N, ada OR ya. Kalau N itu dan. Ketika kita bilang dan ya, kita drag dulu. Itu hanya true dan true yang nilainya true. Ya. Artinya apa? True ini kan berarti is NA tadi ya, not available. Hanya jika ini tidak ada di sini dan tidak ada di sini, nilainya true. Ya. Kita tahu bahwa tadi kita bikin ini is NA ya, produk is NA. Ketika true berarti dia nggak ada di kelompok 1. Ketika di sini true berarti nggak ada di kelompok 2. Ya kan? Karena kita pakai N ini ya logikanya hanya true dan true yang bernilai true, sehingga di sini akan ada nilai true hanya jika di kedua-dua kelompok ini tidak ada. Ya, artinya memang dia beda dengan yang ada di kelompok 1 maupun 2, ya kan? Bukan sama ya. Kita lihat bahwa yang true ada 1, ada 2. Nah, ini dengan rumus N ini berarti kita sudah mendapatkan logic ya. Artinya untuk nambahin if-nya ini sama dengan yang case pertama tadi ya. Kita tinggal if saja.
logical testnya ini ya. Kemudian value if true. Jika true ya, berarti dia beda ya. Jika false berarti sama. Oke, kita enter saja. Oke, kita sudah dapat jawabannya ya. Sama, beda, sama, beda. Berarti yang beda kembung ya. Kita cek kembung. Benar nggak sih kembung? Kembung, nggak ada ya kan? Nggak ada. Berarti benar ya rumusnya. Gabus, ada nggak? Nggak ada. Berarti memang rumusnya benar. Kita verifikasi ulang rumusnya. Oke, kalau sudah teman-teman mungkin ada yang bilang, waduh, saya nggak mau ini ada lebih dari satu kolom ini ya. Masa bikin ini dulu, bikin ini dulu, bikin ini dulu. Kan saya maunya kolomnya jadi satu di sini. Nah, ini teman-teman kita belajar bagaimana rumus kombinasi. Jadi sebenarnya rumus kombinasi itu intinya hanya substitusi atau dengan N ya. N itu menggabungkan ya. N ini seperti ini. Kita sekarang pakai rumus kombinasi yang namanya substitusi ya. Substitusi itu seperti ini mudah sekali. L5 kita lihat ya, L5 isinya apa sih gitu ya. N, L5, M5. L5 kan ini ya. Berarti L5 ini bisa kita substitusi dengan apa yang ada di dalam L5. L5 ini isinya apa? Isi error ini ya. Kita copy saja. Yang sama dengannya nggak usah. Ya. Kenapa sama dengannya nggak usah? Ya. Karena sini udah ada sama dengan cukup satu saja yang di sini. L5 berarti kita paste di sini ya. Kita paste. Kemudian yang ini ya, yang tadi kan L5 udah kita ganti M5. M5 itu ini ya. Kita copy. Ya, kita copy, enter. Kemudian kita substitusikan di sini ya. Kita ganti saja M5 jadi ini. Oke deh ya. Klik 2 kali di sini. Nah, sudah semuanya. Nah, kalau kita sudah punya ini teman-teman ya. Ini rumus ini udah nggak perlu lagi. Ya, karena tadi isinya sudah kita replace ke dalam sini ya. Sudah ada di sini semua. Oke. Udah jadi teman-teman ya. Kita sudah punya rumus yang kelihatannya ribet ya. Kelihatannya kok panjang banget. Tapi sebenarnya cara buatnya mudah sekali ya. Kita nggak harus membuat satu-satu ya kan. Nggak harus membuat memikirkan si ribet ini maksud saya ya. Tapi memang kalau teman-teman sudah canggih ya, sudah ahli membuat rumus kombinasi, memang ini cukup satu kali nulis saja. Nggak harus dibikin kayak tadi ya. Kolom-kolom. Karena kita mau bahas bagaimana rumus kombinasi itu salah satunya dengan cara substitusi. Oke, mungkin teman-teman yang punya ide lain ya, bagaimana caranya ya, mungkin punya cara yang lebih efisien lagi, silakan saja di kolom komentar ya, karena kita sangat welcome kalau ada ide-ide baru. Memang asal ini kan ada banyak jalan menuju Roma ya, ada banyak jalan untuk mengatasi atau untuk membuat solusi suatu masalah ya. Jadi solusinya bisa macam-macam. Oke. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan silakan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Jika dirasa video ini bermanfaat, klik like dan share ke teman-teman yang lain ya. Biar kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi manfaat ya. Kita bisa berbagi kebaikan ya. Syukur-syukur ya. Semoga saja bisa menjadi amal ya, tambahan amal baik kita ya. Karena memang itu niatnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.